Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni Rabbi zidni 'ilman warzuqna fahman. Allahumma la sala illa ma ja'altahu sala wa anta hadda idza syi'ta sala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita akan mulai kajian kita lagi tentang masalah ubudiyah yang bersumber daripada kitab Matan Ghaiyah Takrib karangan Al-Qadhi Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad Asbihani, yang dibangsakan dengan bangsa Asbihani. Alhamdulillah, pada sore ini kita akan mengkaji tentang masalah yang membatalkan wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Faslun walladhi yanqudul wudu'a sittatu asya'a ma kharaja min sabilaini wan nawmu ala ghairi hay'atin mutamakkini wa zawalul akli bi syakrin aw maradin wa lamsul rajuli mar'ata ajnabiyyatan min ghairi ha'ilin wa masu fardil adamiyyi bi batin kafi wa masu halaqati duburi 'ala al-jadidi. Faslun, bermula ini itu satu pasal. Walladhi namru alladhi yanqudu, yang meruntuhkan, ianya alladhi al-wudu'a akan wudu. Sitatu asya'a, itu 6 segala perkara. Jadi dalam kitab Matan Ghaiyah Takrib dibahas tentang masalah hal-hal yang membatalkan wudu. Terdapat 6 perkara yang membatalkan wudu. Nah, yang pertama, ma kharaja min sabilaini, sesuatu yang keluar, sesuatu min sabilaini daripada dua jalan. Bermakna bahwasanya jalan kubul dan dubur, setiap apapun yang keluar daripada dua jalan, baik dia yang keluarnya emas, keluarnya air, ataupun yang bernajis ataupun yang tidak bernajis, maka dapat membatalkan wudu kita. Harus wudu kembali, nah, kan? Baik dia bentuk angin ataupun lain sebagainya. Walaupun yang keluar itu benda yang suci, contoh guli yang keluar, guli suci, tapi karena keluarnya pada tempat yang kubul dan dubur, maka tak membatalkan wudu kita. Yang kedua, wan naumu ala ghairil hayati mutamakini, tidur ada ghairil hayati mutamakini, di atas ketiadaan keadaan yang tetap. Bermakna bahwasanya ketika kita tidur dengan tidurnya tidak tetap, maka dapat membatalkan wudu. Dengan alasan kenapa tidak dapat membatalkan wudu? Dikarenakan tatkala kita ingin tidurnya tidak tetap, bergoyang-goyang, istilahnya goyang-goyang gini, ataupun lain sebagainya, tidak tetap, maka dapat membuat rongga daripada dubur terbuka dan keluarnya angin. Nah, itulah sebab mengapa tidur yang tidak tetap dapat membatalkan wudu. Bagaimana tidur yang tetap yang tidak membatalkan wudu? Yaitu tidur seperti tidurnya para alim ulama, yaitu dengan tidur dalam keadaan duduk, tapi tertidur, tidak bergerak dan lain sebagainya. Yang kedua, yang ketiga, wazawul akli, dan hilang akal. Dengan sebab apa hilang akal? Syakrin aw maradin, dengan sebab mabuk ataupun sakit. Nah, maka ketika kita mabuk, tiba-tiba mabuk ataupun tiba-tiba sakit, maka dapat membatalkan wudu yang telah kita ambil. Nah, yang keempat, yaitu walamsur rajulil mar'ata ajnabiyyata min ghairi ha'ilin, yaitu menyentuh laki-laki akan perempuan ajnabiyyata, lagi yang ajnabi, ya, yang bukan mahram, min ghairi ha'ilin, daripada selain penghalang. Nah, jadi ketika kita bersentuhan kulit dengan kulit yang bukan mahram kita, maka dihukumkan yaitu batal wudu. Contoh, ketika kita bersentuhan kulit
dengan kulit kawan kita yang bukan mahram kita, maka membatalkan wudu dengan tanpa penghalang. Akan tapi kalau ada penghalang, ada lapi ketika kita bersentuhan, maka tidak membatalkan wudu. Ya kan? Contoh lagi, ada pertanyaan. Bagaimana kalau misalnya suami istri, mereka kan udah mahram. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Jadi suami istri tetap ketika si suami sudah mengambil wudu dan si istri juga sudah mengambil wudu, ketika mereka bersentuhan kulit dengan kulit, maka juga dapat membatalkan wudunya. Wudu si suami batal, wudu si istri juga batal. Yang tidak batal kalau si suami tersebut bersentuhan dengan ibunya. Nah, ibu kandungnya, maka tidak batal. Nah, paham ya? Seperti itu. Kecuali tidak batal ketika kita sudah mengambil wudu, tidak batal bersentuhan dengan yang bukan mahram kalau bersentuhannya tersebut gigi dengan gigi, rambut dengan rambut, kuku dengan kuku. Bersentuhan kuku kita dengan kuku yang bukan mahram, maka nggak batal. Bersentuhan gigi dengan gigi, maka tidak batal. Ataupun bersentuhan rambut kita dengan rambut kawan kita, juga tidak batal. Yang batal ketika bersentuhan kulit dengan kulit. Seperti itu. Yang kelima ialah wa masu farjil adami bi batinil kaf, yaitu menyentuh farad anak Adam dengan batin kaf. Batin kaf yaitu batin yang di depan yang berwarna putih-putih ini disebut dengan batin kaf. Nah, jadi ketika kita menyentuh farad anak Adam, manusia, baik farad sendiri ataupun punya orang lain, menyentuhnya dengan batin kaf, dengan telapak tangan ini, maka batal wuduknya. Wuduk kita batal, wuduk yang kalau kita menyentuh kepunyaan sendiri, maka batal untuk diri sendiri. Kalau kita sentuh punya orang lain, maka kita batal, orang lain pun batal. Nah, menyebabkan kalau sentuhan dengan batin kaf. Tapi kalau bersentuhan dengan sebaliknya, maka tidak membatalkan wudu. Itu yang kelima. Yang keenam ialah masuk halaqati duburi alal jadid, dan menyentuh halaqah dubur yang di belakang. Kalau kita bersentuhan dengan halaqah dubur, baik dubur kita sendiri, maka batal, ataupun dubur orang lain juga batal wudunya. Itu merupakan pendapat alal jadid, pendapat Imam Syafi'i, pendapat yang baru yang kita ambil pada kali ini. Nah, jadi itu dapat kesimpulan bahwasanya hal-hal membatalkan wudu yang di karangan daripada Abu Suja, bersumber daripada Matnul Qayyim wa Takrib. Hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama, setiap sesuatu yang keluar dari dua jalan kubur dan dubur, maka membatalkan wudu. Yang kedua, ketika kita tidur dengan tidur tidak tetap, maka batal wudu. Yang ketiga, dengan kita hilang akal dengan sebab sakit atau sebab mabuk, maka batal wudu. Yang keempat, yaitu dengan sebab bersentuhan kulit wanita dan kulit laki-laki yang bukan mahram dengan tidak ada penghalang ataupun tidak ada lapinya. Nah, kalau ada lapi maka tidak membatalkan wudu. Yang keenam ialah menyentuh halqah dubur, menyentuh dubur seseorang ataupun menyentuh dubur kita ataupun dubur orang lain. Nah, itu juga dapat membatalkan wudu. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada kali sore hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita sendiri dan bagi kaum muslimin dan muslimat yang berada pun di mana-mana. Akhirul kalam. Nah, mungkin apabila ada kesilapan, ada kekurangan, mohon diberi kritik dan saran, karena kritik dan saran sangat untuk itu kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.